Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam program Makin Dekat dengan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam renungan, mari bersama-sama saya mengajak kita untuk bersatu hati dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami, Allah yang memberikan anugerah hari demi hari yang kami boleh lalui, kami melaluinya bersama-sama dengan Tuhan. Dan hari ini kami bersyukur karena Engkau memberikan kami sekali lagi anugerah. Kami boleh ada dan kami boleh hidup di hari ini, bahkan jika kami diberikan kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan menolong baik hamba-Mu yang akan menyampaikan, juga setiap kami yang bersama-sama merenungkan firman ini, kami boleh diberikan kekuatan oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca dari Habakuk yang pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan keempat. Demikian firman Tuhan, ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada waktu kita berdoa, hal yang paling sering kali kita nantikan adalah bagaimana kita mengharapkan Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Namun pada kenyataannya memang tidak semua doa-doa kita segera dijawab oleh Tuhan, seperti apa yang kita mau. Maka biasanya dalam penantian jawaban doa itu dari yang mulai dari semangat gitu ya, dari seseorang merasakan semangat yang luar biasa menantikan jawaban doa, lalu kemudian karena lama sekali menantikan jawaban doa, maka kemudian dari semangat itu menjadi lesu. Lalu kemudian dari yang tadinya sabar menunggu, jadi nggak sabar menunggu sampai akhirnya protes kepada Tuhan dan sebagainya. Nah demikian juga dalam kitab Habakuk ini. Bisa dikatakan ini merupakan satu-satunya kitab yang berisi tentang keluhan seorang nabi kepada Tuhan. Kenapa sampai dia mengeluh kepada Tuhan? Karena pada waktu itu situasi Yehuda dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Orang-orang semakin jahat, raja yang menjabat adalah seorang raja yang tidak adil, meras, kekerasan, dan sebagainya. Nah Tuhan bahkan sampai akhirnya harus menghukum mereka dengan cara memakai bangsa Kasdim atau bangsa yang sedemikian lebih jahat dari yang mereka lakukan untuk menghukum bangsa Yehuda. Dan penghukuman ini kemudian berdampak pada penderitaan umat yang semakin hari semakin berat. Nah, banyak di antara mereka yang kemudian akhirnya harus dibuang ke Babel. Sebagian bertahan di Yehuda mengalami aniaya dan hidup dalam keadaan yang sangat miskin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kondisi seperti ini, Habakuk kemudian mengeluh kepada Tuhan. Dan di saat mengalami penderitaan memang adalah sebuah respon yang wajar ya. Seringkali secara umum kita kalau mengalami penderitaan, kesulitan, langsung tiba-tiba mulut kita pengennya mengeluh. Karena kecenderungan yang kita tahu adalah situasi, kondisi yang kita alami yang seringkali membuat kita berat untuk menjalaninya. Seringkali memang hal yang terjadi, kita seringkali bersungut-sungut, mengeluh kepada Tuhan. Namun ternyata ada pandangan mengatakan kecenderungan yang kita tahu orang Kristen itu tidak boleh ngeluh. Selalu harus kelihatan kuat, tegar. Gak boleh sedikit-sedikit kelihatan down.
karena hal itu dipandang sebagai sesuatu yang tidak baik. Tetapi ternyata dalam hal ini ada juga nabi yang berikan keluhan kepada Tuhan. Dalam keluhannya ini bahkan dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Kalau di dalam ayat-ayat yang tadi saya bacakan kita, itu khususnya di ayat yang kedua, dia memulai dengan suatu ungkapan berapa lama lagi tuh. Artinya di dalam segala penderitaan yang mereka alami, ini bukan sehari dua hari, seminggu dua minggu, tetapi bahkan sampai dalam waktu yang cukup lama. Nah, kenapa Tuhan seolah-olah diam atau mungkin juga bisa jadi Tuhan itu tahu kondisi bangsa itu dalam kepenatan mereka, dalam tekanan hidup yang mereka alami, tetapi ternyata kemungkinan Tuhan memilih untuk berlambat-lambat menolong. Nah, pikiran-pikiran seperti ini terkadang juga ada dalam kehidupan kita. Ketika kita dalam proses penantian menunggu jawaban doa, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, mungkin kita kecenderungannya berpikir bahwa sepertinya Tuhan lupa untuk memberikan jawaban doa. Atau kita juga berpikir bahwa Tuhan sebenarnya tahu apa yang aku rasakan, begitu berat apa yang aku alami. Tapi kok kenapa ya Tuhan itu memilih untuk berlambat-lambat untuk menolong saya? Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inilah pikiran-pikiran manusia. Apa yang dirasakan oleh manusia ketika dalam penantian jawaban doa. Nah, dalam kondisi demikian, ternyata Habakuk sendiri memilih untuk menantikan pertolongan Tuhan di tempat pengintaian. Gitu ya. Di dalam Habakuk 2 ayat yang pertama dikatakan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana respon Habakuk setelah dia mengeluh secara luar biasa kepada Tuhan, lalu kemudian dia memilih untuk menantikan jawaban Tuhan di tempat pengintaian. Sebagaimana arti nama Habakuk ya, Habakuk itu artinya embrace atau clinging, berpaut, melekat, menempel. Dia mau melakukan apa yang juga sebagaimana arti namanya. Dia mau lebih dekat dengan Tuhan, dia juga mau bagaimana menantikan jawaban Tuhan di tempat yang tepat dengan hati yang juga terus mengarah kepada Tuhan. Maka dalam penantian itu Tuhan memberikan dua keajaiban. Yang pertama, Tuhan mengubah cara pandangnya tentang penderitaan melalui doa. Ketika kita berdoa, hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan yang mendengar seruan doa kita. Nah, begitu juga dengan apa yang dilakukan oleh Habakuk. Dia naik ke menara pengintaian itu untuk melihat dari titik paling tinggi. Itu akan menolong dia untuk melihat setiap permasalahan yang dia sudah hadapi dari perspektif yang berbeda. Nah, tempat pengintaian ini adalah tempat yang lebih tinggi dari tempat-tempat yang lain untuk memantau pergerakan musuh, dipakai untuk berlindung, dipakai untuk berjaga-jaga. Nah, di tempat-tempat pengintaian ini, dia mulai melihat dan menyadari bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Seperti apa yang dikatakan di dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 19 dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Di dalam bagian Habakuk 3 ayat 17-19 ini merupakan bagian dari doa-doa yang dinaikkan oleh Habakuk. Dia menyadari bahwa sekalipun tidak ada hasil dari hewan ternak yang dipelihara,
Sekalipun pohon-pohon yang dia tanam tidak berbuah, tidak berbunga, tetapi hatinya tetap bersuka cita. Hatinya tetap bersorak-sorak di dalam. Nah, ini merupakan suatu respon iman yang dinyatakan oleh Habakuk di tengah-tengah situasi, kondisi yang mungkin masih belum ada jawaban doa yang secara nyata dia peroleh dari Tuhan. Mengharapkan satu berkat, dia belum melihat berkat itu, tetapi ternyata ada bagian lain yang membuat dia kuat, yang membuat dia bisa tetap semangat, yang membuat dia bisa bersorak-sorai dalam Tuhan. Sekalipun Tuhan belum menjawab doanya sesuai dengan apa yang dia mau. Tetapi di dalam penantian itu, dia diberi hati yang damai, dia diberi hati yang sukacita, dia diberi hati yang sabar. Karena Allah di atas permasalahan yang dia hadapi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini merupakan respon yang luar biasa yang dia ungkapkan melalui doanya. Yaitu sekalipun segala sesuatu mungkin tidak seperti apa yang dia harapkan, tetapi mukjizatnya adalah Tuhan mengubah cara pandangnya tentang penderitaan melalui doa. Nah, kemudian hal yang kedua, bagaimana mukjizat dalam penderitaan ini, gitu, di dalam penantian ini ada keajaiban. Yang kedua yaitu Tuhan menguatkan imannya untuk tetap menjalani hidup. Di dalam ayat yang ke-19 dikatakan, Allah Tuhanku itu kekuatan. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Seberapa besar sih kaki rusa? Kecil, tapi dia sanggup berjalan di bukit-bukit yang berbatu. Karena memang kaki rusa ini sekalipun kecil, tapi dia disetting untuk tempat-tempat yang terjal, yang tinggi. Dia tetap kuat melajak. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita. Terkadang permasalahan yang kita hadapi masih belum selesai. Pergumulan masih tetap ada. Tetapi ada kekuatan yang Tuhan berikan kita bisa menjalani hidup. Nah, di dalam satu kutipan terambil dari ucapan seorang yang bernama Martin L. Jones mengatakan bahwa kitab Habakuk ini diawali dari ketakutan menuju kepada bagaimana dia beriman kepada Tuhan. Nah, sekalipun masalah tetap ada, kesulitan hidup tetap dia rasakan, tapi dia diberi sukacita dan kekuatan untuk menghadapinya. Nah, demikian juga bagaimana kita menjalani kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Hari ini bisa buruk, bahkan besok bisa lebih buruk. Tapi Tuhan sudah menjadi pusat hidup kita. Ini yang menjadi kekuatan kita. Saya mengutip dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23 yang mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan itu, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Nah, ketika kita menyadari ada Tuhan yang tak habis-habisnya mencurahkan rahmatnya dalam diri kita, ini merupakan suatu kekuatan kita bisa menjalani kehidupan kita. Kita bersyukur karena Kristus telah mati dan bangkit untuk kita, memberikan kita keselamatan dan kehidupan yang kekal, menolong kita bagaimana kita menjalani kehidupan kita, berjalan bersama-sama dengan kita di dalam segala situasi, kondisi kehidupan kita yang semakin tidak mudah. Nah, Bapak Ibu, biarlah dalam penantian pertolongan Tuhan ini kita menyadari bahwa keajaiban-keajaiban yang kerap Tuhan nyatakan itu, sekalipun keadaan tidak semakin baik, Tuhan belum beresin semua. Tapi cara pandang kita tentang penderitaan diubah oleh Tuhan. Dan kita diberikan iman yang semakin bertambah agar tetap kuat menjalani hidup. Seperti yang dikatakan dalam Habakuk 2 ayat 6. Orang benar itu akan hidup oleh karena percayanya. Amin. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kami bersyukur Engkau menguatkan kami. Firman-Mu ya dan amin. Dan biarlah ini yang boleh terus kami lakukan dalam kehidupan kami.
menantikan jawaban doa memang terkadang membuat kami tidak sabar. Menantikan jawaban doa seringkali membuat kami memilih untuk mengambil cara kami sendiri. Tetapi biarlah Tuhan menolong kami ketika kami menantikan jawaban doa, kami boleh diberikan cara pandang yang berbeda tentang penderitaan. Dan bagaimana Engkau memberikan kami kekuatan untuk kami terus bisa menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman. Dan hari ini pun hamba-Mu juga bersyukur ada saudari seiman kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Ibu Fung Ing dalam usia yang Tuhan tambahkan ini. Biar Tuhan juga beranugerah dalam kehidupan beliau. Memberikan beliau kesehatan, umur yang panjang, dan juga sukacita menjalani kehidupan beliau bersama dengan keluarga. Berkatilah Tuhan apa yang menjadi pengharapan beliau, apa yang menjadi kegiatan beliau, apa yang beliau lakukan hari lepas hari bersama-sama dengan orang-orang yang dia kasih. Kiranya beliau boleh senantiasa terus bisa menjadi saluran berkat. Tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi gereja Tuhan, khususnya di dalam pelayanan persekutuan wanita yang Tuhan percayakan. Tuhan, kiranya Engkau juga yang terus menolong di dalam segala pergumulannya pun Tuhan tahu bagaimana memberikan pertolongan dan menguatkan iman beliau. Terima kasih ya Bapak. Kami menyerahkan sekali lagi seluruh renungan kami hari ini dan seluruh kegiatan yang kami lakukan hari ini. Tuhan yang pimpin dan sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Demikian 30 menit semakin dekat dengan Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.